online. Sleep meeting. Oke, Unmute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desri Rahayu dari kelompok 1 sebagai moderator pada pagi hari ini mata kuliah PPKN kelompok anggota saya yaitu ada Kang Erwin sama Kang Reza. Terus untuk pembacaan materinya silakan untuk Kang Erwin. Terima kasih. Izin menyampaikan materi. Yang pertama ada pengertian identitas nasional. Identitas nasional merupakan istilah yang terdiri dari dua kata yaitu identitas dan nasional. Secara harfiah, identitas adalah ciri-ciri jati diri atau tanda yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang berguna untuk membedakannya dan dengan sesuatu yang lain. Kata nasional adalah identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang terikat karena kesamaan, baik kesamaan budaya, agama, fisik, keinginan, atau cita-cita. Dan dapat disimpulkan bahwa identitas nasional adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa yang membedakan bangsa satu dengan bangsa yang lainnya. Faktor-faktor pembentuk identitas nasional. Kelahiran identitas nasional, suatu bangsa memiliki sifat, ciri khas, serta keunikan sendiri-sendiri yang sangat ditentukan oleh faktor-faktor yang mendukung kelahiran identitas nasional tersebut. Adapun faktor-faktor yang mendukung kelahiran identitas nasional bangsa Indonesia meliputi yang pertama faktor objektif. Yang meliputi faktor objektif adalah geografis, ekologis, dan demografis. Kondisi geografi ekologis yang membentuk Indonesia sebagai wilayah kepulauan yang beriklim tropis dan terletak di persimpangan jalan komunikasi antar wilayah bumi Asia Tenggara. Untuk mempengaruhi perkembangan kehidupan demografis, ekonomi, sosial, dan kultural bangsa Indonesia. Yang kedua ada faktor subjektif. Yang meliputi faktor subjektif yaitu faktor historis, sosial, politik, dan kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia. Faktor historis yang dimiliki Indonesia itu mempengaruhi proses pembentukan masyarakat dan bangsa Indonesia beserta identitasnya melalui interaksi berbagai faktor yang ada di dalamnya. Sedangkan menurut Robert de Campos, sebagaimana dikutip Manuel Castell dalam bukunya The Power of Identity, mengemukakan teori tentang munculnya identitas nasional suatu bangsa sebagai hasil interaksi antara faktor-faktor penting, yaitu dan materi ini akan disampaikan oleh rekan saya, Reza Lutfiansyah. Faktor primer. Faktor ini mencakup etnisitas, teritorial, bahasa, agama, wilayah, serta bahasa daerah. Merupakan suatu kesatuan meskipun berbeda-beda dengan kekhasan masing-masing. Lanjut. Faktor pendorong. Faktor ini terdiri dari pembangunan komunikasi dan teknologi, lahirnya angkatan bersenjata modern, dan pembangunan lainnya dalam kehidupan bernegara. Dalam hubungan ini, bagi suatu bangsa kemauan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pembangunan negara dan bangsanya juga merupakan suatu identitas nasional yang bersifat dinamis. Faktor reaktif. Faktor ini meliputi penindasan dominasi dan pencarian identitas alternatif melalui memori kolektif rakyat. Bangsa Indonesia yang hampir 3,5 abad dikuasai oleh bangsa yang lain sangat dominan dalam mewujudkan faktor ketiga melalui memori kolektif rakyat Indonesia. Jenis-jenis identitas nasional. Identitas fundamental. Istilah fundamental bisa diartikan sebagai hal pokok yang menjadi penunjang berdirinya sebuah bangunan, ibarat membangun rumah.
Tentu halnya, fundamental harus kokoh, yaitu fondasinya. Identitas fundamental ini memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan bangsa dan bernegara. Identitas fundamental meliputi dasar negara, falsafah, dan juga ideologi. Dan selanjutnya identitas instrumental. Istilah instrumental bisa diartikan sebagai sebuah alat atau media. Identitas instrumental dalam identitas nasional adalah Undang-Undang Dasar 1945 dan di dalamnya sudah terdapat aturan mengenai instrumen lain sebagai identitas nasional negara Indonesia. Hal ini meliputi bendera merah putih, Garuda Pancasila sebagai lambang negara, lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan juga semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Selain karena sebagai dan ideologi negara, Pancasila juga menjadi salah satu dari 4 pilar kebangsaan, selain Undang-Undang 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Identitas alamiah. Selain identitas fundamental dan instrumental, ada juga identitas alamiah. Berbeda dengan kedua identitas sebelumnya, identitas yang satu ini merupakan yang bersifat alami. Hal yang alami ini tercipta dari kuasa Tuhan Yang Maha Esa. Identitas alamiah meliputi negara Indonesia yang berbentuk kepulauan dengan jumlah ribuan. Sekian dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk yang akang-akang atau TPPT yang ingin bertanya, silahkan. Ada yang bertanya? Yuk sebelumnya yang mau bertanya silahkan. Bang. Angkat tangan terlebih dahulu ya. Nggak ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Serius, 14 orang? Yang tuh. Kang Septian. Izin oke, Ya. izin bertanya, apa fungsi bahasa selain untuk berkomunikasi? Oke. Udah itu aja, Kak. Jadi mau langsung dijawab apa itu dulu? Silahkan langsung dijawab. Fungsi bahasa sebagai apa tadi, selain sebagai berbicara ya? Bahasa Indonesia sendiri kan bahasa Melayu, asli dari, kalau nggak salah itu asli dari Indonesia sendiri kan ya. Selain sebagai alat untuk berkomunikasi, bahasa juga merupakan identitas negara Indonesia itu sendiri atau negara lain. Setiap negara pasti punya bahasanya masing-masing. Jangan jauh-jauh, jangan jauh-jauh negara. Setiap daerah aja, misal Sunda, bahasa Jawa, bahasa yang lain-lain. Seperti itu, Kang Setia. Ada penambahan mungkin? Fungsinya, Kang? Ya itu fungsinya buat identitas negara. Apa sih? Oh, identitas negara berarti ya. Fungsi dari bahasa selain dari berkomunikasi. Siap. Jelas. Untuk Teh Windy. Mau nanya, apakah dampak yang ditimbulkan jika rakyat atau penduduk sudah tidak memegang teguh aspek identitas fundamental itu apa ya? Fundamental.
Bagaimana tadi pertanyaan tuh? Bisa diulang? Apakah dampak yang ditimbulkan jika rakyat atau penduduk sudah tidak memegang teguh aspek identitas fundamental? Dampaknya ya. Kalau dilihat dari pengertian identitas fundamental sendiri itu kan sebagai hal yang pokok. Hal pokok ini menjadi penunjang berdirinya sebuah bangunan. Ibarat membangun rumah tentu hal yang fundamental harus kokoh yaitu fondasinya. Kalau misalkan masyarakatnya tidak memegang teguh identitas fundamentalnya atau fondasinya ini, ya otomatis rumahnya yang dibangun nggak akan bertahan lama atau mungkin apa ya, bisa cepat rapuh atau rusak gitu deh. Kang Rasa mungkin ada mau ditambah, Bang? Mau bantu menjawab kali? Yuk, sebelumnya ada yang mau bertanya lagi? Kalau nggak cukupkan. Ya, bantu jawab Pak. Sekarang tuh. Kang Izin Arifan, bertanya, Kang. ya silakan. Bagaimana bahasa Indonesia bisa disebut identitas nasional, sedangkan ada yang contohnya kata serapan gitu, Kang. Kata-kata yang dari bahasa luar. Contohnya aja ke kampus gitu, dari bahasa luar itu. Itu dulu. Kenapa bahasa Indonesia bisa disebut sebagai apa tadi, identitas nasional ya? Ya karena apa ya? Bentar. Ini sih. Oh, Bang. Rasa mungkin ada jawaban sih? Udah Bang yang nanya segitu. Ini si Bang Arifan. Nah, apa? Kenapa bahasa Indonesia bisa menjadi bahasa nasional? Sedangkan ada kata serapan. Atau yang lain mungkin bisa bantu jawab. Iya, yang lain yang mau menjawab silahkan. Ada yang bisa jawab yang lain? Kayaknya itu lebih ke bahasa matkul bahasa Indonesia nggak sih? Gimana sih maksudnya matkul bahasa Indonesia? Orang tuh bisa ngejawab lah. Bentar Bang. Itu kalau menurut saya ya, kalau ada yang salah boleh ditambah atau dikoreksi ya. Bahasa Indonesia bisa dikatakan sebagai bahasa nasional ya, karena semua orang Indonesia memakai bahasa itu. Terus kenapa ada apa tadi, kata terapan ya? Kalau arti dari kata terapan sendiri itu kan kata yang berasal dari bahasa asing yang sudah diintegrasikan ke dalam suatu bahasa dan diterima pemakaiannya secara umum. Itu mungkin dapat disimpulkan ya, kalau saya simpulkan, dapat diterima secara umum itu kan berarti Masyarakat Indonesia udah tahu gitu ya, Kang. Nah iya gitu, saya sudah tahu kayak kampus tadi kan. Iya. Kampus kan kayak perguruan tinggi, terus apa lagi yang bahasa dari asing itu, ya, begitu kan mungkin.
Kang Arifah sendiri bukan punya jawaban lain? Enggak sih Kang, cuman emang dari dulu kan kita dijajah gitu Kang. Ya mungkin itu Iya. juga salah satu faktor ya Kang. Nah, ya, Jadi faktor bisa juga. itu kali. Ya penyerapan dari bahasa Belanda dan yang lain-lain gitu Kang. Udah cukup kan itu jawabannya? Ya itu, cukup. Terima kasih Kang. Ya, sama-sama. Mungkin ada yang lain. Kang Aldiansyah. Assalamualaikum. Misalnya, Mau nanya nih Kang. Dalam Tadi kan apa? Identitas nasional ya. Ya. Contohnya apa tadi? Bahasa ya, yang dijelasin kan nama bahasa ya, bahasa Indonesia doang. banyak Ada contoh lain nggak? identitas nasional. Ya, Contoh identitas dari nasional. contoh Gini, dari ulang. Pertanyaannya ulang. Apa ya? Gimana ya bahasanya ya? Selain bahasa Indonesia, apakah ada contoh yang melambangkan identitas nasional negara Indonesia? Udah itu. izin menjawab lain. Kang. Oh, ya, udah, Ya, sok. Siapa itu? Pakai HP Tadi- soalnya. Tadi kan dari pertanyaan Bang Aldi gitu. Bentar ya. Jadi untuk mencirikan Indonesia tidak lewat bahasa doang Kang. Jadi kan mau ada yang lewat lagu gitu. Dan masih banyak yang lainnya juga. Jadi gak harus tentang bahasa terus gitu. Siapa tahu Bang Erwin ada yang mau ditambahin. Nah, selain dari bahasa sebagai identitas nasional Indonesia, khususnya negara kita Indonesia ya, identitasnya itu banyak sekali. Selain dari budaya, budaya Kesenian, Indonesia kan beragam. ragam Ada budaya. dari misalkan tari piring, tari saman, itu kan bangsa lain nggak punya tuh. Itu menjadi salah satu identitas nasional bangsa kita sendiri. Terus dari histori sendiri, pertama dari ini deh, ya dari histori deh. Histori bangsa kita dulu kan pernah dijajah tuh sama Belanda sama Jepang. Belanda kalau nggak salah itu kan 350 tahun kan ya. Nah itu juga menjadi salah satu identitasnya, ciri-ciri tuh sebagai bangsa Indonesia. Apa namanya? Itulah bahasanya apa ya? Susah banget ya. Ya, begitulah Bang Andi ya. Mungkin ada tambahan Bang Andi. Ya, enggak, maksudnya pertanyaannya intinya tuh ada nggak yang ngelambangin Indonesia gitu? Dari selain bahasanya kan jelas bahasa kita kan pasti beda, apalagi sama tetangga aja Melayu kan udah beda tuh. Selain dari bahasa kan pasti ada kayak ya tadi budaya, bener sih budaya, terus adat mungkin. Iya. Ya udah sih itu doang. Udah kejawab sebenarnya. Sok yang lain tuh. Terima kasih Kang. Terima kasih Kang. Untuk Kang Rival. Silakan Rival. Jadi gini kan, tadi identitas nasional. Wujud dari identitas nasional antara lain adalah patriotisme dan nasionalisme. Jelaskan perbedaan keduanya dan bagaimana keduanya dapat membentuk identitas nasional. Sudah, terima kasih. Pengertian patriotisme dan apa tadi? Nasionalisme.
dan patriotisme. Pengertiannya berarti ya. Patriotisme itu kan kalau nggak salah itu diambil dari kata patriot. Patriot itu kan kayak sifat pahlawan gitu kan ya. Seseorang yang rela berkorban demi negaranya. Mungkin kalau disebutkan secara kasarnya seperti itu. Kalau nasionalisme, seseorang yang punya jiwa kebangsaan, untuk membela tanah airnya. Hampir mirip sih, kalau mungkin kalau disamain sama patriotisme. Terus, kamu tadi pertanyaannya apa? Bagaimana Identitas nasional. keduanya bisa membentuk identitas nasional? Kalau sebenarnya patriotisme dan nasionalisme ya, itu menurut saya tergantung dari masyarakatnya sendiri. Soalnya itu kan nasionalisme dan patriotisme itu kan sifat dari seseorang individual. Patriotisme yang membela tanah airnya, nasionalisme yang cinta tanah airnya, mungkin begitu. Kalau itu menurut saya nggak bisa dijadiin sebagai identitas nasional ya. Itu mungkin Kang Bukan. Ya, sudah cukup. Terima kasih Kang Erwin. Ya, sama-sama. Untuk yang lain mungkin masih ada yang ingin bertanya. Sudah ada lagi. Sudah, Sudah mungkin Kang. tidak ada lagi. Sudah sepertinya. Jadi ya, boleh di itu. Ya mungkin lanjut untuk kelompok 2. Terima kasih.